Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dardanas. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian video ini. Ya, dan kali ini saya akan menceritakan kisah cerita Nabi Ismail Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, langsung saja kita mencuri ceritanya. Cerita Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi wasallam adalah seorang nabi dalam agama Islam. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 Masehi. Beliau ketika masih bayi mampu mengeluarkan air dari tanah dengan kedua kakinya atas izin Allah. Ketika masih bayi diselamatkan oleh Allah seketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai kurban atas perintah Allah, dan beliau juga mendapatkan ilham menemukan batu dari surga saat membangun Ka'bah. Batu tersebut diletakkan di Ka'bah. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk dari penebusan dosa-dosanya. Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail dengan baik ke negeri Makkah yang pada waktu itu masih merupakan padang pasir kosong. Lalu, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Hajar. Suatu ketika Siti Hajar mengalami kehabisan air. Beliau sangat kehausan hingga membuat air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari maaf ya. Siti Hajar berlari kian kemari sampai ke Bukit Syafa dan Marwah. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjukkan suatu tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil merentak-rentak kakinya atas izin Allah di dekat Ismail menangis itu. Memancarlah sebuah mata air. Siti Hajar tergesa-gesa menampung air tersebut. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada air berlimpah itu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi sebuah telaga yang sampai saat ini disebut sebagai telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Syafa ke Marwah dijadikan salah satu rukun haji yang disebut syai, yaitu berjalan kaki dari Syafa ke Marwah pulang pergi 7 kali. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengalami mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Nabi Ibrahim pun mengatakan mimpi tersebut kepada Ismail, anaknya yang sudah besar itu pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah bagaimana diperintahkan oleh Allah, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan bapak akan menyaksikanku berhati sabar." Dengan hati yang sebelumnya bimbang, akhirnya Nabi Ibrahim pun membulatkan tekad dan dibaringkan Ismail ke tanah dengan maksud akan disembelih. Pada saat itulah Allah menggantikannya dengan seekor biri-biri atau seekor domba yang besar. Dikarenakan sabar dan takwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail kemudian mendirikan Ka'bah Baitullah yang menjadi kiblat bagi umat manusia dalam menunaikan ibadah. Setelah usianya dewasa, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita Juruhum pada suatu hari. Berkunjunglah Nabi Ibrahim ke rumah anaknya dan disambut oleh menantunya. Menyaksikan menantunya seorang yang tidak berbudi. Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, "Jika nanti suamimu pulang dari berburu, ceritakan kepadanya bahwa ada seorang tua yang ciri-ciri dan sifatnya begini dan begini. Datang berkunjung, katakan pula kepada bahwa aku tidak menyukai bandu rumahnya, hendak ditukar dengan yang lain." Kemudian Nabi Ibrahim pulang. Setelah tiba Nabi Ismail oleh istrinya, diceritakan kedatangan Nabi Ibrahim lengkap
dengan pesannya, "Itulah Bapakku," ujar Nabi Ismail, "dan beliau tidak suka kepadamu karena baudimu yang tidak baik." Lalu Nabi Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita jurum yang lain, dan akhirnya Nabi Ibrahim menyetujui dengan menantu yang kedua ini. Nabi Ismail dikarunia oleh Allah dengan memiliki anak berjumlah 12 orang, dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Mustaqbal. Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Allah diutus ke negeri Yaman dan Amlik untuk menyerukan kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah dengan bersembahyang dan membayar zakat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.